Di tengah gempuran kekuatan Barat, ada satu negara yang tetap berdiri tegak. Tak pernah benar-benar dijajah, tak pernah tunduk, dan tak pernah minta maaf atas sikapnya. Inilah Iran, negeri yang dikelilingi sanksi, dibenci oleh banyak negara, tapi dihormati oleh sejarah. Bukan karena kekuatan senjata, tapi karena prinsip yang tak bisa dibeli. Iran bukan hanya tentang nuklir dan embargo. Ia adalah warisan ribuan tahun peradaban, yang kini menjelma menjadi simbol perlawanan dunia timur terhadap dominasi Barat. Di balik semua label negatif yang ditempelkan media Barat, tersimpan sebuah kisah tentang negara yang memilih berdiri sendiri, meski harus menanggung akibatnya. Sebelum dunia mengenal konsep negara modern, Iran sudah memiliki kekaisaran raksasa yang mengubah wajah dunia. Kekaisaran Achaemenid, atau Persia kuno, yang pernah membentang dari Sungai Indus hingga Laut Tengah, menguasai 3 benua. Dan dikenal sebagai salah satu peradaban paling toleran dan terorganisir dalam sejarah. Di masa ketika banyak kerajaan menaklukkan lewat kekerasan, Persia dikenal karena administrasi sipilnya, sistem pos terstruktur, serta undang-undang yang terukur. Bahkan Alexander Agung pun, setelah menaklukkan Persia, mengadopsi banyak aspek budayanya. Bagi rakyat Iran, kejayaan ini bukan sekadar sejarah lama. Ini adalah fondasi identitas nasional, bahwa mereka bukan bangsa yang lahir dari kolonialisme, tapi dari kejayaan yang pernah menjadi pusat dunia. Sebuah warisan mentalitas kekaisaran yang hingga kini membentuk sikap keras kepala mereka terhadap dominasi asing. Dan inilah alasan pertama kenapa Iran berbeda. Mereka tak melihat Barat sebagai penyelamat, tapi sebagai kekuatan yang datang terlambat ke dunia yang dulu pernah mereka kuasai. Di saat banyak negara di Timur Tengah terpaksa mencicipi pahitnya kolonialisme, dari Inggris, Prancis, hingga kekuatan Eropa lainnya, Iran tetap jadi pengecualian. Tak pernah sepenuhnya dijajah. Tak pernah sepenuhnya dikuasai. Benar, Inggris dan Rusia pernah mencampuri urusan dalam negeri Iran, terutama di masa dinasti Qajar dan Pahlavi. Mereka memengaruhi politik, ekonomi, bahkan mengeruk sumber daya minyak. Tapi berbeda dengan Mesir, Irak, Suriah, atau India yang kehilangan kedaulatan penuh, Iran tetap mempertahankan identitasnya sebagai negara merdeka. Tidak ada bendera asing yang dikibarkan di istana Iran. Tidak ada pemerintahan kolonial resmi yang memerintah dari balik meja kekuasaan. Yang ada hanyalah tekanan dari luar, dan perlawanan dari dalam. Inilah yang membuat Iran begitu sensitif terhadap intervensi asing. Setiap upaya campur tangan, sekecil apapun, selalu dianggap sebagai pengulangan sejarah. Sejarah yang dulu mereka tolak dengan tegas, dan masih mereka lawan hingga hari ini. Di tahun 1979, Iran meledak, bukan oleh bom, tapi oleh kemarahan rakyat yang tak lagi bisa dibendung. Rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi, sekutu setia Amerika Serikat, digulingkan oleh gelombang revolusi terbesar di Timur Tengah pada abad ke-20. Shah dianggap simbol dari kekuasaan boneka, pemimpin yang duduk di singgasana, tapi berpijak pada restu Washington. Ia membuka pintu untuk perusahaan-perusahaan asing, menekan oposisi, dan menjalankan modernisasi yang dipaksakan. Bagi banyak rakyat Iran, ini bukan kemajuan, ini penyerahan harga diri bangsa. Lalu muncullah Ayatullah Ruhollah Khomeini, seorang ulama karismatik yang diasingkan, tapi suaranya menggema lebih keras dari peluru. Dari Paris, ia menyulut api perlawanan, menginspirasi jutaan rakyat untuk turun ke jalan. Dan dalam hitungan bulan, sebuah keajaiban politik terjadi, monarki 2500 tahun runtuh. Digantikan oleh Republik Islam, sistem pemerintahan baru yang secara terang-terangan menolak dominasi asing dan menjadikan anti-Barat sebagai prinsip negara. Sejak saat itu, Iran bukan lagi sekadar negara. Ia menjadi simbol perlawanan, satu-satunya yang berani menolak dunia Barat di panggung internasional, dan rela dibenci demi berdiri sendiri. Setelah Revolusi Islam 1979,
Iran dan Amerika Serikat tak hanya berselisih. Mereka resmi jadi musuh. Dan bukan musuh yang basa-basi, tapi permusuhan ideologis, geopolitik, dan simbolik yang mengubah peta dunia. Semua dimulai saat ratusan mahasiswa Iran menyerbu kedutaan besar Amerika di Teheran dan menyandra 52 diplomat selama 444 hari. Sebuah penghinaan terbesar dalam sejarah diplomasi modern Amerika. Dunia menyaksikan, dan Washington tak pernah melupakan. Sejak saat itu, segala bentuk kerjasama dibekukan. Iran dijatuhi embargo ekonomi, diisolasi dari sistem keuangan global, dan diberi label negara sponsor terorisme. Tapi Iran tak gentar. Bahkan sebaliknya, permusuhan itu dijadikan identitas. Di saat negara lain berlomba mendekat ke barat demi investasi dan pengaruh, Iran malah memperkuat sikap konfrontatifnya. Mereka menyebut Amerika sebagai setan besar. Dan sejak itu, segala konflik, dari Irak, Suriah, hingga Yaman, berubah jadi arena tarik-menarik pengaruh antara dua kutub, Iran versus Amerika. Lebih dari sekadar permusuhan politik, hubungan ini adalah simbol. Simbol bahwa Iran tidak akan tunduk, bahkan ketika yang berdiri di hadapannya adalah kekuatan terbesar di muka bumi. Ketika dunia menutup pintu untuk Iran, negeri ini tidak mundur. Justru sebaliknya, mereka belajar membangun sendiri dari puing-puing keterbatasan. Embargo dan sanksi internasional yang dimaksudkan untuk melemahkan, malah menjadi pendorong lahirnya kemandirian nasional. Di tengah isolasi ekonomi, Iran mengembangkan teknologi nuklir dengan sumber daya dan ilmuwan lokal. Meski dicurigai sebagai program senjata, Iran berkukuh menyebutnya sebagai proyek energi damai. Namun bagi dunia barat, satu fakta tetap tak bisa dibantah. Iran mampu mengembangkan teknologi tingkat tinggi, meski aksesnya diblokir dari luar. Bukan hanya nuklir. Iran membangun industri pertahanan dalam negeri, dari rudal balistik jarak jauh, sistem pertahanan udara, hingga drone tempur yang kini dipakai di berbagai medan perang Timur Tengah. Semua ini dikembangkan tanpa bantuan dari kekuatan besar, seperti NATO. Dan tak ada kontrak miliaran dolar dari Amerika. Hanya tekad, kemandirian, dan kebutuhan untuk bertahan. Dalam dunia modern, sangat sedikit negara yang bisa berkata, kami bisa melindungi diri sendiri. Dan Iran adalah salah satunya. Bukan karena kekuatan uang, tapi karena tekanan yang memaksa mereka untuk mandiri, atau hancur. Sejak revolusi Islam, Iran tak pernah berdiri netral dalam konflik Palestina. Mereka memilih sisi, dan itu bukan sisi yang disukai oleh Barat. Iran secara terbuka mendukung kelompok-kelompok yang dianggap teroris oleh Amerika dan sekutunya. Tapi bagi Iran, mereka bukan teroris. Mereka adalah pejuang kemerdekaan. Seperti Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak dan Suriah. Semua ini memiliki satu benang merah. Mereka mendapatkan dukungan logistik, keuangan, bahkan persenjataan dari Teheran. Iran menyebutnya poros perlawanan, front perlawanan terhadap Israel dan pengaruh Barat. Dukungan ini bukan sekadar strategi militer. Ini ideologi Iran memposisikan dirinya sebagai pelindung kaum tertindas, khususnya rakyat Palestina, dan sekaligus musuh nomor satu Israel di kawasan. Setiap rudal yang ditembakkan dari Gaza, setiap drone yang diterbangkan ke wilayah Israel, selalu dikaitkan dengan Iran. Dan inilah alasan kenapa Iran tak pernah diberi ruang dalam perundingan perdamaian manapun. Mereka bukan bagian dari kompromi, mereka adalah perlawanan itu sendiri. Di saat negara-negara Arab mulai berdamai dengan Israel demi stabilitas dan ekonomi, Iran tetap berdiri sendiri. Karena bagi mereka, martabat tidak bisa dinegosiasikan, bahkan jika itu berarti menghadapi dunia sendirian. Bagi dunia Barat, Iran adalah negara berbahaya, diktator teokratis dengan senjata nuklir dan ambisi regional. Tapi bagi Iran, Barat adalah penjajah modern berkedok demokrasi, yang menyebarkan perang dan penderitaan lewat wajah diplomasi.
Dua narasi yang saling menampar, tanpa kompromi. Media Barat menggambarkan Iran sebagai ancaman, tertutup, fanatik, dan penuh represi. Setiap liputan tentang Iran hampir selalu dibingkai dalam konteks negatif, pelanggaran HAM, penindasan perempuan, atau program nuklir ilegal. Tapi Iran punya senjatanya sendiri, propaganda internal yang kuat. Lewat media nasional, jaringan satelit, dan platform digital, Iran membangun narasi tandingan. Mereka menampilkan diri sebagai korban imperialisme, pejuang keadilan global, dan benteng terakhir dunia Islam melawan dominasi Barat. Di dunia yang makin terpecah secara informasi, siapa yang menguasai cerita, akan menguasai opini publik. Dan Iran tahu itu. Mereka tak hanya membangun rudal, tapi juga membangun citra, sebagai negeri mandiri, tak tergoyahkan, dan selalu punya alasan untuk melawan. Perang ini tak terlihat, tapi dampaknya nyata. Persepsi dunia terhadap Iran tak dibentuk oleh kenyataan, tapi oleh narasi yang paling sering mereka dengar. Dan disitulah Iran terus berperang, bukan hanya demi wilayah, tapi demi identitas. Iran bukanlah negara yang sempurna. Tapi satu hal tak bisa disangkal, mereka tak pernah tunduk. Di saat negara-negara lain menukar prinsip demi stabilitas, Iran memilih jalan yang terjal, penuh risiko, penuh luka, tetapi tetap berdiri tegak. Dibenci, dikucilkan, bahkan dijatuhkan. Tapi tak pernah benar-benar dikalahkan. Karena bagi Iran, kehormatan nasional bukan barang dagangan. Dan mereka siap mempertahankannya, dengan harga berapapun. Inilah Iran, negeri yang mungkin tidak disukai. Tapi tak bisa diabaikan. Negeri yang berdiri sendiri, dan mengajarkan satu pelajaran keras kepada dunia, bahwa tidak semua bangsa ingin hidup dengan kepala tertunduk.